Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bil wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam kajian membaca dan memahami kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Irwandi Tarmizi, yang mana pembahasan kita telah sampai pada halaman 36, yaitu solusi dari akibat mendapatkan harta haram ataupun memakan harta haram, pengaruh buruk yang didapatkan oleh seseorang gara-gara dia memperoleh harta haram dari berbagai hal, yang intinya adalah kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan akibat-akibat lain yang buruk, terhalanginya dari beramal soleh, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kemunduran dan keterbelakangan umat Islam ini, dan banyak juga hal-hal lain yang telah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Baik, setelah kita mengetahui pengaruh buruk itu, apa solusinya? Maka solusi yang diberikan di sini adalah dapat kita simpulkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah at-ta'lim, pengajaran, belajar. Yang kedua adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam belajar ini dan juga nahi munkar, dalam solusi ini, belajar dan nahi munkar ini, telah disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang jual beli di pasar kami kecuali orang yang sudah mengerti ilmu tentang fikih. Yang jelas di sini dimasukkan adalah fikih jual beli. Kemudian juga diriwayatkan beliau mengutus orang-orang untuk keliling-keliling pasar yang dinamakan dengan ahlul hisbah, merupakan salah satu tanggung jawab waliul amri yang disebutkan oleh para ulama dalam pembelajaran as-siyasah syar'iyyah, perpolitikan Islam, metode mengatur negara dalam Islam. Karena kita tahu para ulama menyebutkan makna al-khilafah atau al-imamah dalam siyasah syar'iyyah, perpolitikan Islam. Mereka menyebutkan khilafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau khilafatun an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyasatid dunya, fi siyasatid din wad dunya bihi, atau fi
Ya, fi siyasati adin wa dunya bihi, yang dinamakan dengan pemerintahan, kekuasaan di dalam agama Islam yang dibahas adalah yaitu melanjutkan apa yang telah dibuat pondasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, beliau juga sebagai pemimpin, beliau juga sebagai hakim, beliau juga sebagai qadhi, beliau juga sebagai pembuat peraturan. Maka setelah beliau dinamakan Khalifatul Rasul, Abu Bakar disebutkan sebagai Khalifatul Rasul. Artinya apa? Pengganti Rasul di dalam mengatur negara. Wafatnya Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab. Awalnya beliau disebutkan Khalifati Rasul, penggantinya sang pengganti Rasul, yaitu penggantinya Abu Bakar, yang mana Abu Bakar pengganti Rasul. Karena kepanjangan kalimat kata majmu'nya makin panjang, akhirnya adalah diantara seorang sahabat menyebutkan beliau dengan Amirul Mukminin. Awalnya Umar bin Khattab nggak mau disebutkan seperti itu, akan tapi para sahabat sepakat untuk menyebutkan ini, sehingga beliaulah orang yang pertama digelari dengan Amirul Mukminin. Kemudian setelah beliau, para khalifah setelah beliau, para pemimpin negara Islam setelah beliau mendapat gelar ini. Daripada kepanjangan khalifati, langsung disebutkan Amirul Mukminin. Jadi pemerintahan di dalam metode Islam tujuannya adalah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Sebagai apa? Dalam mengurus agama, menjalankan agama dalam pemerintahan, dan mengurus kehidupan dunia dengan agama. Ini harus ada dalam mengurus kehidupan beragama dan mengurus kehidupan duniawi, tapi di bawah tatanan agama. Nah, di antara kewajiban waliul amri yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa setelah beliau, yaitu dinamakan dengan hizbah. Apa itu hizbah? Yang sekarang dinamakan dengan Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang ada di Saudi Arabia, ataupun yang seperti di Aceh ada dinamakan dengan Wilayatul Hizbah, yang benar-benar mereka keliling pasar, keliling tempat-tempat untuk mengontrol, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran mereka langsung tindak. Contohnya seperti di Aceh misalnya, ketika hari Jumat itu anggota Wilayatul Hizbah yang keliling-keliling itu adalah para wanita, untuk mencari orang-orang laki-laki yang nongkrong tidak sholat Jumat. Jadi kalau dapat apa tindakannya? Dihukum dengan hukum cambuk. Tuh, cari-cari orang-orang pacaran, dapat nanti dihukum cambuk. Nah, wallahu ta'ala alam, apakah mereka mempraktekkannya ini di pasar untuk melihat transaksi para pedagang, diantaranya adalah untuk melihat adanya kecurangan atau tidak, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keliling pasar kemudian melihat ada orang jualan, kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam gandum, ternyata di dalamnya basah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Dia menjawab, kena hujan ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak letakkan di atas, agar orang ketika belinya tahu yang sedang dibeli adalah gandum yang kadar airnya tinggi? Kan boleh.
boleh menjual barang-barang yang cacat kalau orang tahu itu cacat, sehingga ketika dia beli dia benar-benar tahu beli dengan harga cacat. Disinilah dimaksudkan dengan Rasulullah SAW keliling pasar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah begitu juga Umar bin Khattab, beliau juga mendatangi pasar dan melarang orang-orang jualan di pasar kecuali orang-orang yang sudah tahu hukum fikih. Apa tujuannya? Yang kemarin, yaitu agar tidak terjerumus orang ke dalam transaksi yang haram. Diriwayatkan dari Abu Laith atau sebelumnya diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu mereka diuji satu persatu. Apabila didapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar, seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat terlebih dahulu. Ini termasuk kolaborasi yang sangat bagus antara ulama dengan umara, yang benar-benar para umara tidak wajib seorang umara itu harus benar-benar paham fikih, harus menjadi ulama, tapi harus orang yang paham agama, sehingga dia tahu dengan siapa dia harus berkolaborasi, harus minta pendapat dan minta nasihat. Maka di sini alhamdulillah ternyata para ulama muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para umara muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan para ulama rabbani sebagai penasehatnya. Di sini adalah Imam Malik. Sehingga walaupun sang umaranya tidak paham fikih secara mendetil, tapi dia bisa mengajak para rakyat untuk memahami fikih, memahami ilmu agama dengan bantuan para ulama yang ada di sisi mereka. Berkata Abu Laith, la yahillu lirrajuli an yashtaghila fil bai' wasyira' ma lam yahfaz kitab al-buyu'. Tidak halal bagi seorang yang kesibukannya ataupun pekerjaannya adalah jual beli selama dia tidak menghafal ataupun menguasai kitab fikih muamalah atau fikih jual beli. Maksudnya apa di sini? Kalau Anda profesinya memang itu, Anda harus menguasai ilmu fikih dalam hal itu. Anda sebagai seorang pedagang berarti harus tahu ilmu dalam berdagang. Anda seorang pegawai harus tahu ilmu tentang pekerjaan Anda. Anda sebagai dokter harus tahu ilmu tentang pekerjaan Anda. Anda sebagai petani harus tahu ilmu tentang pekerjaan Anda. Karena semua pekerjaan Anda adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Jangan sampai kita menghasilkan uang dengan cara yang haram. Maka harus tahu bagaimana cara untuk mendapatkan yang halal dari pekerjaan kita. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, beliau berkata, wa ala kulli tajirin yahtatu li dinihi an yastashiba faqihan dayyinan yushawiruhu fi muamalatihi. Hendaklah setiap pedagang yang kuat memegang agama, dia wajib minta didampingi oleh ahli fikih yang bertakwa, agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dia lakukan. Di sini terlihat bahwasanya terkadang ada orang yang semangat untuk belajar, terutama di dalam hal ini fikih muamalah, akan tapi sangat disayangkan dia tidak tepat dalam mendapatkan guru. Sebagaimana ada orang yang semangat ibadah, tapi ternyata dapat gurunya yang bukan ahlus sunnah, sehingga yang diajari adalah semangat ibadah
tapi dalam bid'ah. Begitu juga saya ingin berdagang dengan metode yang benar, metode yang halal. Namun ternyata yang ngajari dia orang juga yang disebut ustadz tapi tidak paham fikih muamalah. Seperti juga orang yang, ustadz saya ingin membagi warisan secara Islam. Ditanyalah kepada seseorang, dia ustadz tapi ternyata dia bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah warisan. Dan ketepatan inilah, tepat bertanya kepada orang yang tepat, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan para ulama salaf, berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Inna min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnah." Sesungguhnya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, petunjuk, hidayah kepada dia untuk belajar kepada sahibi sunnah, kepada ulama ahlus sunnah. Ini merupakan nikmat. Kalau antum sudah mendapatkan nikmat ini, tolong jangan dilepas. Apapun, maksudnya apapun adalah apapun yang antum lihat mungkin ada kesalahan ustadz, mungkin ada akhlak dari ustadz ini yang tidak antum sukai. Benar, akhlaknya jangan ditiru, nggak apa-apa. Tapi dalam masalah ilmu, kesinilah antum bertanya. Kenapa? Karena antum tahu ini ustadz ahlus sunnah, ustadz pakar dalam hal ini. Karena kalau ini antum ingkari nikmat, sudah dikasih tahu, sudah ditunjukkan channel YouTube-nya yang mana, tempat kajiannya di mana, tapi antum juga tidak mau menuntut ilmu ke sini, ya nuwallihi ma tawalla. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan antum ke arah mana yang antum suka. Ya nanti kalau nggak suka kepada ahlus sunnah, ya akan dibawakan kepada ahlul bid'ah, akan dibawakan kepada orang-orang yang tidak paham fikih muamalah, walaupun digelari dengan ustadz ataupun pakar muamalat kontemporer, namun ternyata riba boleh, gharar dalam muamalat, ya beberapa muamalat dikatakan boleh. Gara-gara apa? Ya bukan orang yang tepat, bukan ahlus sunnah. Perkataan ulama yang lain, Ayyub As-Sikhtiyani, "Inna min sa'adatil hadathi wal a'jami an yuwaffiqahuma li'alimin min ahli sunnah." Sesungguhnya merupakan kebahagiaan bagi orang yang baru masuk Islam. Kalau kita sekarang kita katakan orang yang baru hijrah, ya baru masuk Islam, dari pindah dari kafir menjadi muslim. Kalau baru hijrah yang dulunya nggak suka ibadah, dulunya banyak meninggalkan sholat, nggak peduli dengan agama, tapi KTP-nya Islam, mengaku agama Islam. Namun begitu dia mau taubat, mau mengenal sunnah, maka kebahagiaan orang tersebut adalah an yuwaffiqahuma. Beliau mengatakan tadi orang yang baru masuk Islam dan juga orang a'jam. Orang a'jam itu bukan orang Arab, maksudnya orang yang tidak bisa baca kitab, orang yang tidak bisa langsung mempelajari agama langsung dari sumbernya. Maka merupakan sebuah kebahagiaan bagi mereka berdua, orang yang baru masuk Islam tadi, baru hijrah tadi, ataupun orang yang tidak bisa mempelajari agama secara langsung dari kitabnya, an yuwaffiqahumallahu li'alimin min ahli sunnah, yaitu Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka berdua, kepada alim
dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita kepada siapa kita bertanya dalam masalah ibadah, kepada siapa kita bertanya dalam masalah akidah, kepada siapa kita bertanya dalam masalah pernikahan, kepada siapa kita bertanya dalam masalah hukum-hukum Allah, termasuk diantaranya adalah muamalat, yang mana kita yakin fiqh. Tahu ya, fiqh itu adalah sebuah keyakinan kita kepada seseorang, yang mana apabila orang ini sudah mengatakan, maka kita tidak akan bertanya lagi dari mana dia mendapatkan, dari mana sumber yang dia katakan itu. Itulah namanya kan dengan fiqh. Maka sangat kita syukuri apabila Allah meletakkan dalam hati kita fiqh kita kepada ulama Ahlus Sunnah, dan sangat kita sesali yang semoga Allah SWT tidak memberikan hati kita seperti itu, yaitu apabila kita meletakkan fiqh kita dalam beragama ini kepada para ahlul bid'ah. Tentang fiqh ini, insya Allah kita semua pernah mempraktekkannya dalam kehidupan dunia. Contohnya, Anda ketika naik pesawat tidak pernah mempertanyakan siapa pilotnya. Anda ketika naik bus tidak pernah mempertanyakan SIM si driver. Tidak pernah mempertanyakan ini. Anda bertanya ke seluruh orang di terminal, ini benar nggak sopir ini bisa nyetir? Ini benar, jangan-jangan sopir tembakan seperti dadakan, takut kita nanti celaka. Nggak pernah. Tapi kenapa Anda dengan tenangnya naik bus, tidur di dalam bus, dia nyetir? Kenapa? Itulah gara-gara sudah muncul thiqah dalam hati Anda bahwasanya benar-benar sopir ini akan membawa dengan cara akan menyetir sopir ini bus ini dengan baik. Pilot ini benar-benar pilot yang sudah ditunjuk oleh perusahaan dengan sertifikat yang benar. Itulah namanya kan dinamakan dengan thiqah. Anda ketika mendatangi dokter, kemudian dokter bilang Anda sakit ini, obatnya ini, kenapa Anda percaya langsung minum? Kenapa Anda nggak tabayun bertanya ke dokter-dokter lain teman-teman Anda? Kenapa? Jawabannya adalah gara-gara fiqh. Anda ketika ke bengkel yang Anda percaya, begitu dibilang Pak ini ganti, Anda ganti langsung. Ada nggak kemungkinan dia menipu? Ada. Tapi kenapa Anda tak patuh? Itulah yang dinamakan dengan fiqh. Nah, begitu juga dalam beragama. Ada orang-orang yang sudah kita percaya, para ulama, yang apabila beliau mengatakan ada hadis mengatakan seperti ini, kita akan langsung percaya. Karena apa? Karena kita yakin orang ini akan menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, tapi Ustaz, bukankah di sana ada ulama su? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, itu ulama yang mengajak ke pintu neraka. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa sifat-sifat mereka ya Rasulullah? Mereka dari kulit-kulit kita sendiri. Maksudnya bukan dari orang kafir. Mereka dari golongan kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan lisan kita. Akan tapi kerjaannya adalah ngajak ke api neraka. Itulah ulama su, ulama ahlul bid'ah. Mungkinkah para orang awam juga bisa fiqh kepada mereka? Mungkin. Dan sudah banyak terjadi. Pokoknya apa yang dibilang kita taati. Dibilang dia ketemu Rasulullah SAW kita iyakan. Dibilang tadi dibangunkan oleh Rasulullah untuk salat malam kita iyakan. Dibilang ini, dibilang itu kita iyakan. Bilang dia sudah sampai ke Sidratul Muntaha kita iyakan. Ada. Dibilang dia sudah pernah ketemu Allah puluhan kali kita iyakan.
Kalau kita nasihatin orang yang mengiyakan ini, enggak, pokoknya ini orang yang wali Allah, dekat dengan Allah, pokoknya apa dia bilang benar. Pada ucapan dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kok bisa dibenarkan? Itulah namanya sudah sampai kata fiqh terhadap orang ini. Inilah kita namakan dengan taufik, hidayah yang mahal harganya ini. Maka kalau antum sudah dapatkan ini, tolong jangan dilepas apapun kejadiannya. Sampai benar-benar antum tahu ustaz itu menyimpang menjadi ahlul bid'ah baru. Tapi kalau hanya sekedar saya WhatsApp kok nggak direspon, saya tanya nggak dijawab, ini dan itu dan punya, tolong cari uzur kepada ustaz ini. Ustaz ini ada salah dalam hal ini, dalam keluarganya bercerai dan gitu. Tolong kasih uzur. Sampai dia benar-benar antum tahu keluar dari sunnah. Ini dinamakan dengan kita mendapatkan taufik, ditunjuk kepada orang kita belajar yang benar. Ini bukan hanya dalam masalah ibadah, yang lawannya adalah ketemu dengan ahlul bid'ah, tapi juga dalam hal muamalah. Betapa banyak orang-orang yang disebut dengan pakar ekonomi syariah, tapi kalau kita lihat ternyata dia memfatwakan bolehnya pinjaman berbunga, walaupun dengan alasan yang dibuat, ternyata kita lihat ini benar-benar murni pinjaman berbunga. Talangan haji misalnya, Anda tidak mampu haji, tidak cukup uangnya, ditalang dulu oleh suatu lembaga, kemudian nanti Anda ganti, pasti ada lebihnya. Riba, jelas-jelas riba. Dan riba jahiliyah itu, riba jahiliyah adalah riba yang dalam utang piutang, saya kasih utang sekian kamu bayar lebih, itu sudah ijma para ulama, sudah gamblang jelas. Makanya pembahasan dalam fikih tidak panjang. Beda dengan fikih riba dalam jual beli, itu panjang pembahasannya, perlu didalami. Tapi juga masih ada dalam masyarakat kita yang terjerumus ke dalam riba, dalam utang piutang. Padahal itu satu yang sudah sangat jelas. Kenapa? Ya gara-gara ada ulama su. Baik, jadi memang poinnya adalah sini amar ma'ruf nahi mungkar dan belajar. Dan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang paling bisa menerapkannya dengan secara menyeluruh adalah waliul amri. Nah, kalau waliul amri ini mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan ulama ahlus sunnah, maka akan didukung dengan benar-benar menunjukkan mereka kepada jalan sunnah. Begitu juga kita dalam belajar, semangat belajar memang, tapi ternyata yang ditunjukkan adalah kepada ulama yang ahlul bid'ah, ya kacau juga. Maka apabila kita sudah mendapatkan ulama ahlus sunnah, maka pegang dengan erat, gigit dengan geraham, jangan sampai dilepas. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang kisah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Maliki yang wafat tahun 737. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau pernah mendengar dari guru beliau bernama Abu Muhammad bahwa dia masih menemukan di negara Maroko di zaman beliau seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia memuji para pemilik toko tentang hukum jual beli atau muamalat barang yang diperdagangkannya. Dia jual apa? Jual emas. Ditanya tentang itu, dia jual emas. Dia jual apa? Jual gandum. Dia jual apa? Jual perabotan. Dia jual apa? Dites sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya tersebut, serta bagaimana cara menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab, dibiarkan tetap berdagang. Dan jika dia tidak bisa menjawab, maka petugas menurutnya meninggalkan pasar seraya berkata, kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram.
Jadi jangan dianggap bahwasanya harta haram itu akibatnya hanya pada diri sendiri saja, tapi tidak, juga akan mengakibatkan sifat negatif pada umat. Maka perlu di sini ada amar ma'ruf nahi munkar dari waliul amri agar bisa secara menyeluruh. Disebutkan juga perkataan Al-Ghazali merupakan kebiasaan para istri kaum salaf. Apabila suami-suami mereka hendak keluar dari pasar mencari rezeki, mereka berkata, kami mampu bertahan menahan lapar, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan api neraka. Inilah wanita yang solehah. Gak sebaliknya, malah mendorong suaminya untuk berkhianat, untuk korupsi, untuk melakukan riba. Demi apa? Demi bukan untuk makan ternyata, demi untuk perhiasan, baju, make up dan lain sebagainya. Padahal itu bukan kebutuhan primer, tapi rela untuk melakukan hal-hal yang haram demi untuk menambah kemewahan. Tapi para wanita-wanita zaman salaf dulu berani mengatakan bahkan untuk mengurangi kebutuhan primernya, yaitu kelaparan. Lebih baik kami lapar daripada kami dikasih makan harta yang haram. Para ulama mengatakan tentang seorang wanita yang dinafkahi dengan harta yang haram, apa hukumnya? Maka yang seperti ini dia dianggap seperti tidak dikasih nafkah. Karena orang yang punya harta haram itu seperti dianggap tidak punya harta. Kenapa? Karena harta haram tidak diakui kepemilikannya. Orang yang punya harta banyak dan hartanya haram tidak wajib zakat. Orang yang punya harta tapi hartanya haram tidak wajib haji, yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kenapa? Karena dia dianggap tidak punya harta. Makanya pernah ada kisah dikisahkan ulama ketika ada seorang yang diketahui oleh ulama tersebut ini orang punya harta haram. Ini orang hartanya haram. Ketika dia bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, apa kafarat orang melanggar sumpah? Dia bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, kan harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Ini kebanyakan anak tanya pasti jawabannya seperti ini. Langsung puasa. Ini salah total orang jawab seperti itu. Puasa itu kalau tidak mampu yang pertama, nggak boleh untuk bilang puasa 3 hari langsung antum puasa, nggak sah. Karena orang yang melanggar sumpah itu ada 2 tahap. Kalau nggak mampu tahap yang pertama baru puasa. Apa tahap yang pertama? Tahap pertama baru ada pilihan, membebaskan budak, memberi makan 10 fakir, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau ini tidak mampu baru puasa. Nah, dikisahkan ada orang yang diketahui penghasilannya dari haram, ketika dia melanggar sumpah tanya ke ulama, ulama itu langsung menjawab puasa. Dia kaget, dia tahu. Kaget, kenapa puasa? Bukankah di sana dikatakan membebaskan budak atau kasih makan atau kasih pakaian? Ini kan semuanya ibadah harta. Kata ulama itu, enggak, kamu wajibnya berpuasa. Kenapa? Harta kamu haram. Enggak boleh untuk dijadikan pembayaran kafarat, karena kafarat itu bayaran dalam masalah agama, dan harta kamu tidak diakui dalam agama. Ya. Jadi kalau seorang suami tidak
adanya penghasilan yang haram untuk menafkahi istrinya. Ini kalau kita lihat penghasilannya haram tok ya, beda kalau memang tercampur. Maka dia dianggap seperti tidak punya harta. Berarti kalau tidak punya harta, tidak mampu menafkahi. Kalau tidak mampu menafkahi, si istri berhak minta fasakh, pisah. Karena ternyata yang dikasih makan adalah dengan dikasih nafkah dengan harta yang haram. Baik, ini diantara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga yang dilakukan oleh istri, karena istrilah yang dikasih nafkah oleh suami. Kemudian disebutkan di sini perkataan Al-Qarafi bahwasanya Al-Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah menukil ijma' juga. Apa ijma'nya? Ini yang harus kita ketahui, semuanya bukan hanya dalam muamalah. Bahwa seorang mukallaf tidak boleh melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Tidak boleh melakukan sesuatu sampai Anda tahu hukum Allah dalam hal tersebut, baik ibadah ataupun muamalah. Anda tidak boleh melakukan sebuah amalan ibadah sampai Anda tahu ini hukumnya boleh atau tidak. Jangan sampai nanti Anda beramal nampaknya ibadah tapi bid'ah. Begitu juga tentang muamalah. Dicontohkan di sini, orang yang hendak berjual beli, maka dia wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukannya. Orang yang melakukan transaksi ijarah ataupun sewa menyewa, ataupun bekerja menyewakan tenaganya untuk diupah, dia wajib mempelajari hukum tentang ijarah. Orang yang ingin melakukan transaksi mudharabah wajib mempelajari syariat Allah tentang mudharabah. Nah, inilah yang dinamakan dengan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Apa maksudnya? Ilmu yang mana wajib? Ilmu yang sedang Anda hadapi kebutuhannya. Kalau yang belum Anda hadapi kebutuhannya, nggak wajib Anda pelajari. Sunnah. Contohnya, Anda belum dapat kursi ataupun porsi haji. Wajibkah Anda belajar fikih haji sekarang? Jawabannya tidak. Kapan Anda baru wajib belajar haji? Ketika benar-benar Anda mau berangkat haji. Anda wajib belajar haji. Kalau Anda tidak belajar, kemudian ternyata haji yang Anda lakukan tidak benar, nggak ada uzur bagi Anda. Nggak bisa mengatakan, yang penting kan saya sudah berusaha. Nggak boleh, karena Anda belum berusaha sebenarnya. Ini yang harus kita praktekkan. Ataupun yang sebagian orang mengatakan, nggak usah belajar, kalau kita nggak tahu kan dimaafkan. Pernah dengar istilah seperti itu kan? Nggak usah banyak belajar, nanti banyak haram. Lebih baik kita nggak tahu, nanti dimaafkan kalau nggak tahu. Enggak, Anda tidak belajar itu sudah dosa sendiri. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib. Anda dalam hal ini wajib belajar. Tidak belajar, Anda dosa sendiri. Apalagi kemudian gara-gara tidak mau belajar, terjerumus ke dalam dosa yang berikutnya, yaitu dosa perbuatan yang haram, dosa perbuatan yang bid'ah. Itu jadi tambah dosa lagi. Jadi nggak benar bahwasanya kalau saya nggak tahu berarti saya dimaafkan. Enggak. Dilihat dulu kamu nggak tahu gara-gara apa. Gara-gara memang meninggalkan wajib atau bukan. Ini berlaku untuk semua. Anda tidak wajib belajar waris, benar. Tapi begitu ada kasus warisan di keluarga Anda mau dibagi, Anda harus belajar. Maksudnya belajar apa? Bukan berarti harus duduk di depan di kelas 2 semester belajar tentang waris dari awal sampai akhir. Bukan. Maksudnya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Anda mau nikah, wajib nanya. Yang membuat sah pernikahan Anda mau talak, tanya.
Anda mau merawat anak, hadanah, tanya. Nggak boleh kemudian saya nggak tanya. Kalau salah pun nanti dimaafkan. Tidak, karena wajib Anda bertanya. Nah, alhamdulillah ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang yang memikul kewajiban orang lain walaupun tidak wajib bagi diri dia. Itu dinamakan dengan pemikul fardu kifayah. Siapa mereka? Para ulama. Ulama ada yang nggak wajib zakat karena nggak punya uang, tapi dia belajar fikih zakat. Apa tujuannya? Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain yang nanti akan bertanya. Mereka belajar fikih tentang talak, padahal dia nggak pernah punya rencana untuk mentalak istrinya. Tapi untuk apa dia belajar? Untuk bisa menjawab pertanyaan orang-orang tentang talak. Mereka lah orang-orang yang siap memikul fardu kifayah dari orang-orang. Para ulama mereka belajar tentang fikih jual beli, fikih muamalah. Padahal nggak pernah dia melakukan muamalah, nggak pernah dia berdagang, nggak pernah dia mudharabah, nggak pernah dia melakukan ijarah, nggak pernah. Tapi kenapa dipelajari? Ya gara-gara dia menganggap saya harus tahu karena banyak orang yang perlu untuk bertanya, dan saya sanggup untuk memikul fardu kifayah ini. Baik. Jadi ini yang dinamakan dengan wajib belajar. Ya, apabila sesuatu yang memang kita perlukan. Kalau belum nggak perlu, nggak wajib. Berarti kalau nggak wajib apa? Sunnah saja. Itu untuk menambah ilmu. Dokter tidak wajib dia mempelajari tentang mudharabah, tentang jual beli apa misalnya. Tapi dia wajib mempelajari tentang hukum yang berkaitan dengan kerjaannya. Misal apa hukumnya anestesi? Apa hukumnya jual organ? Apa hukumnya ngotak-atik mayat? Apa hukumnya minuman yang mengandung alkohol, obat yang mengandung alkohol? Apa hukumnya vaksin yang terbuat dari unsur babi, unsur bangkai dan lain sebagainya? Harus tahu. Jangan kemudian itu bukan urusan saya ngasih resep saja. Tidak. Anda harus tahu ini karena Anda akan terjerumus ke dalam hal ini. Untuk masalah pertanian Anda nggak perlu tahu. Itu biar orang yang bertani. Kapan wajibnya zakat pertanian? Biar dia yang paham itu. Bagaimana tentang transaksi muzara'ah, musaqat, biar dia yang belajar itu. Nah, kalau para ulama harus tahu semuanya agar mereka bisa ditanya dalam hal ini. Baik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui semuanya itu, pentingnya merupakan solusi dalam memahami harta haram adalah belajar dan amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sini kemudian penulis membawakan tentang kaidah umum dalam jual beli. Yang ini ingin menunjukkan pada kita bahwasanya belajar fikih muamalah itu gampang. Karena kaidah umumnya gampang sekali. Apa itu? Hukum asal setiap muamalat adalah halal, kecuali bila terdapat larangan dari Al-Quran dan hadis. Di sini menunjukkan bahwa yang halal itu banyak. Transaksi halal itu banyak karena itu namanya hukum asal. Pada asalnya muamalat itu halal, kecuali beberapa titik saja, beberapa bagian saja yang dilarang, makanya menjadi haram. Enggak sebaliknya, jangan diputar balikan fakta. Jangan dibilang wah banyak sekali yang haram ya, yang halal sedikit. Enggak, sebaliknya, yang halal yang banyak, yang haram yang sedikit. Tapi saya setiap belajar, Ustaz, ini haram, itu haram, itu haram. Itu kamu pas datang lagi yang haram.
Nah, seperti orang menuduh ini dakwah kok dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah. Oh, pas pembahasannya tentang masalah bid'ah dan azab neraka. Kamu ketika bahas tentang surga nggak datang. Kamu bahas masalah tentang ibadah yang sesuai dengan Rasulullah yang banyak sekali, itu kamu tidak datang. Maka mari belajar dengan berkesinambungan, insyaallah tidak akan ada tuduhan-tuduhan. Ya. Ketika dicontohkan ini contoh haram, ini haram, ketika kamu bilang oh kok dikit-dikit haram, kok banyak sekali yang haram, maka tunjukkan pada dia bahwasanya muamalah itu lebih luas daripada ini. Cuma yang ditunjukkan haram adalah hanya kaidah-kaidah ini saja. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini, maka harta-harta haram tersebut kami susun berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah muamalat menjadi haram. Di sini beliau menjadikan 3 sebab, yaitu zulum, kezaliman, gharar, ketidakjelasan, dan riba, adanya riba di dalamnya. Berdasarkan inilah beliau menyusun harta haram kontemporer ini. Baik, langsung kita masuk ke dalam bab 2. Beliau memulai dengan harta haram hasil kezaliman. Apa arti zalim? Arti zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu pada asalnya. Sedangkan menurut definisi syariat, arti zalim adalah mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Karena apa hubungannya dengan definisi yang pertama? Karena melanggar perintah Allah berarti telah meletakkan perbuatan kita bukan pada tempatnya. Harusnya kita melakukan ini di sini. Allah melarang melakukannya di sana. Oh, kok kita letakkan di sana? Inilah perbuatan yang zalim. Harusnya saya kasih dia segini, kok saya nggak kasih? Berarti saya telah memberikan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya saya tidak memberikan dia warisan karena dia bukan ahli waris, kok saya kasihkan? Sehingga mengurangi hak orang lain, berarti saya telah melakukan perbuatan yang zalim karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kalau kita bawa kepada syariat, berarti meletakkan perintah Allah ataupun larangan Allah bukan pada tempatnya. Maksudnya pada tempat yang dilarang kita kerjakan, pada tempat yang disuruh kerjakan malah kita langgar. Itulah namanya perbuatan yang zalim. Zalim dalam muamalat. Nah, karena ini yang berhubungan dengan kita, yaitu adanya kezaliman dalam transaksi. Di sini beliau mengatakan kezaliman merupakan semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Dan kita katakan ini bukan hanya agama samawi namun fitrah ya. Fitrah manusia dia akan membenci kezaliman sebagaimana dia tidak suka untuk dizolimi, dikurangi haknya, tidak diberikan haknya, itu merupakan bentuk kezaliman dan dia tidak akan mau dizolimi seperti itu. Dan ini bukan hanya kita katakan agama samawi, fitrah manusia akan menolak kezaliman. Akan tetapi kezaliman yang akan kita bahas di sini bukan hanya kezaliman mengurangi haknya manusia. Kalau mengurangi haknya manusia, maka itu semua manusia tidak akan mengakui kezaliman tersebut. Tidak memberikan hak manusia, mengambil tanpa izin, itu sepakat semua manusia. Namun nanti di sini akan dibahas ada beberapa bentuk kezaliman yang itu merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan, penulis menyebutkan tentang dalil, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Di sini kita punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya sesuatu dan menzalimkan atas dirinya sesuatu, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang mewajibkan Allah, bukan manusia yang mengharamkan atas Allah. Gak ada yang bisa melakukan itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala sendiri mengharamkan bagi dirinya untuk berbuat zalim. Allah yang mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk memasukkan ke dalam surga orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang mewajibkan dan bukan manusia yang mengharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan kita. Dan di sini Allah SWT menyebutkan Allah mengharamkan bagi dirinya untuk berbuat zalim. Dan aku jadikan perbuatan zalim juga jika kamu lakukan sesama kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Baik, kita langsung masuk. Ini banyak contoh-contoh dalam perbuatan zalim di sini, nanti dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke dalam contoh yang pertama yang beliau sebutkan, kezaliman terhadap hak-hak Allah. Nanti contoh yang kedua adalah kezaliman terhadap hak-hak manusia. Baik, yang pertama beliau contohkan dalam kezaliman terhadap hak Allah adalah ketika tidak menunaikan zakat. Jadi adanya harta haram gara-gara harta dia bercampur dengan haknya para penerima zakat yang tidak ditunaikan. Berarti dalam harta dia ada harta orang lain. Berarti dia telah menzolimi orang lain, tidak diberikan haknya. Berarti berarti ada dalam harta dia harta yang haram. Gara-gara apa? Tidak menunaikan zakat. Di sini beliau penulis menyebutkan tentang bagaimana orang-orang mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, mendapatkan rezeki. Ada orang yang mendapatkan rezeki dari menjual jasa. Pegawai, buruh, orang-orang upahan, hasilnya didapatkan dari menjual jasa. Ada orang yang mendapatkan rezeki dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka lah yang dinamakan dengan produsen. Orang yang mengubah satu benda menjadi benda yang lain, kemudian menjadi naiklah nilainya. Dari kayu gelondongan menjadi meja, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi baju, dari bahan mentah menjadi makanan yang siap saji, siap makan. Mereka dinamakan dengan produsen. Mereka mendapatkan hasil dari produksi mereka. Ada orang yang mendapatkan hasil dari selisih keuntungan. Dia tidak pernah mengubah benda. Dia beli meja, ya jual meja. Beli minuman, yang berjual minuman, nggak ada yang ubah-ubah ke yang lain. Maka dia dinamakan dengan pedagang hanya mengambil selisih dari harga. Jadi di sini beliau ingin menyebutkan semua orang punya rezeki masing-masing. Dan di antara rezeki yang didapatkan oleh seseorang adalah dari zakat, yaitu rezekinya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Ini maksudnya Allah memuji orang-orang hamba-hamba Allah yang dia sadar bahwasanya pada harta dia ada bagian orang lain. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang yang mahrum. Mahrum di sini disebutkan adalah
orang yang dia memang seperti orang minta-minta tadi, sama-sama membutuhkan, namun dia tidak mau meminta. Maka orang yang mahrum ini perlu kejelian pada diri kita. Kalau orang yang meminta, dia jelas-jelas menunjukkan kebutuhan kepada kita dengan ucapannya. Namun orang yang mahrum, dia menunjukkan kebutuhan dia dengan perawakannya. Maka di sini kita harus menjadi orang jeli, jangan menjadi orang bodoh. Itu yang Allah SWT sebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 273. Apakah kita termasuk orang bodoh yang disebut dalam ayat tersebut? Yaitu Allah mengatakan di sini, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang fakir yang tidak bisa berangkat untuk berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, Allah mengatakan mereka yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang jahil, orang yang tidak tahu, mengira mereka orang kaya, padahal orang miskin. Mereka mengira mereka orang kaya, padahal orang miskin. Kenapa? Karena mereka minat ta'affuf, tidak mau meminta-minta. Akan tetapi Allah mengatakan ta'rifuhum bisimahum. Sebenarnya kamu tahu dari perawakannya mereka miskin. Ini sebagai isyarat dari Allah SWT pada kita, kalian jangan jadi orang bodoh. Sudah tahu dari perawakan seseorang, dia miskin, tapi pura-pura nggak tahu, gara-gara mereka nggak minta. Ini nggak boleh seperti ini. Contoh ya, contoh. Kita sudah tahu tetangga kita ini ya buruh. Suaminya buruh di sawah, istrinya buruh di pabrik. Tahulah harga berapa gaji dia tahu. Anaknya 5. Tiba-tiba ada anaknya masuk rumah sakit, patah tulangnya ataupun istrinya harus disesar. Biayanya kita tahu seharga 16 juta ataupun sampai 20 juta. Dan kita tahu model seperti ini nggak mampu bayar, harus berutang, harus mencari-cari pinjaman di mana-mana. Maka yang seperti ini tolong, Anda katakan sekali lagi, tolong. Jangan pernah keluar dari mulut antum, Pak, kalau butuh apa-apa bilang ya. Tolong ya. Karena mungkin dia adalah golongan yang kedua tadi, mahrum, orang yang tidak mau meminta. Dia hanya minta sama Allah agar Allah membukakan hati orang-orang itu tanpa dia minta. Tapi antum menyuruh dia meminta dengan kata-kata kalau butuh bantuan bilang ya. Loh, itu nggak usah nanya. Kalau malah antum masih nanya seperti itu, berarti antum goblok, antum jahil. Allah katakan jahil lah orang jahil. Antum sudah lihat orang nenek-nenek tua tiap hari nyari kayu bakar ranting di desa atau di rumah antum. Terus nanti bilang, "Nek, butuh beras, Nek. Nek, butuh ini, Nek. Kalau butuh bilang aja, itu rumah saya ya." Jangan seperti itu ya. Kalau mau ngasih, kalau enggak usah. Udah tuh pertanggungjawabkan di depan Allah SWT, kenapa enggak ngasih. Tapi nyuruh dia untuk minta, itu jangan. Karena siapapun yang antum kasih, siapapun ya, bahkan orang punya duit, antum ngasih pasti terima kan? Baik untuk dirinya ataupun dia akan salurkan ke orang lain. Umar bin Khattab ketika dikasihkan uang oleh Rasulullah SAW, dirham bayaran sebagai amil zakat.
dia nyalurkan zakat, ambil zakat, nyalurkan zakat, dikasihlah upah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab merasa nggak butuh kaya. Ya Rasulullah, a'tihi man huwa ahwaju minni. Ya Rasulullah, kasihkan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Benar kan? Kata-kata itu benar kan? Tapi apa kata Rasulullah? Ambil Umar, ambil. Ini hak kamu, saya kasihkan ke kamu. Ambil, simpan untuk kamu, atau kamu sendiri yang sedekahkan. Ini prinsip seperti ini harus kita pahami ya ikhwan. Enak kalau kita pahami seperti ini, enak hidup kita ini. Lihat orang ini dalam keadaan butuh, kata kasih uang. Ini Pak, saya nggak butuh. Kalau nggak butuh, urusan kamu sendiri. Yang jelas saya sudah keluar dari saya kasihkan kepada kamu. Kamu mau sedekahkan lagi, itu terserah kamu. Enak seperti itu. Daripada kita, dan kita juga dengan memberikan itu kan gara-gara kita ingin dapat pahala, ingin membantu. Daripada kita nyuruh orang minta dulu pada kita untuk seperti menunjukkan menghamba, merendahkan diri di hadapan kita, bikin kita adalah orang yang dibutuhkan seperti ini. Jangan. Allah alam itu pernah merasakan atau tidak? Kalau anak pernah merasakan sendiri, merasa sakit hatinya gimana itu? Tapi mau gimana lagi? Ketika anak di Madinah, anak termasuk orang yang setiap tahun pindah kamar karena dipindahkan asrama seluruhnya dipindahkan. Dapat asrama sini, tahun berikutnya dipindah ke sana, tahun berikutnya dipindah sana, pernah dipindah sampai keluar kampus, di asrama di luar kampus. Nah, teman-teman anak yang sama-sama dipindah itu dia punya grup, mau tahu grup ya? Maksudnya grup itu alumni sebuah pondok pesantren, dia seniornya banyak junior, sehingga ketika pindah tinggal gerakkan junior ya. Ayo bantu junior berangkat. Jadi sekali ngangkat dari satu hari dari kamar dia ke kamar baru sehari saja, saat selesai. Anak ketika pindah itu berhari-hari. Ya gara-gara sendiri. Pernah bayangkan bawa ransel, bawa gini, pindah dari kamar ke kamar, tiba-tiba lewat seorang dari samping. Pindah ya. Mau bilang apa itu? Mau tak pukul. Nah, ini pindah, ini bukan berenang, ini pindah ini. Pindah ya? Ya. Oh pindah. Dia lagi naik sepeda. Kalau butuh bantuan bilang ya. Ya. Nah lagi gini, masih bilang kalau butuh bantuan bilang ya. Insyaallah. Terus mau bilang apa itu? Begitu dah lah, sabar aja lah. Ini orang Indonesia. Anda pernah bawa zam-zam, habis ngambil zam-zam 20 liter itu, bawa dari Masjid Nabawi ke tempat parkiran mau bus kampus. Tiba-tiba lewat orang Aljazair. Hah? Tak bilang. Kalau butuh bantuan bilang kan? Langsung diambil punya anak, diangkat gini. Ayo ikut saya katanya. Ukurannya besar, mereka langsung ini kan. Insyaallah. Ini dia kalau mau bantu yang seperti ini. Jadi Anda merasa kalau ada orang bilang kalau butuh bantuan bilang ya, kesimpulannya adalah tidak mau bantu. Itu aja sudah. Karena kalau dia mau bantu sudah dari awal dia bilang, dia bukan bilang langsung mana kamar antum di mana? Ini uang. Atau ini lagi ada sesar seperti ini saya hanya mampu segini. Gak ada kata-kata kalau mau bantuan bilang. Inilah yang sikap kita kepada orang-orang yang sebenarnya mereka lah yang berhak kita bantu, yaitu orang yang menjaga lisannya dari tidak meminta. Ya silakan antum kalau mau perlakukan seperti itu, silakan. Apalagi orang-orang yang punya lembaga yang di situ perlu menggaji guru, menggaji ustadzah, nggak usah bilang, nggak usah tanya. Saat kalau memang butuh bantuan, kekurangan dana, nggak perlu itu. Sudah transfer saja. Insya Allah dana itu butuh, siapapun butuh. Kita belum zaman Imam Mahdi kan? Tahu kan zaman nanti ya, yang akan datang orang sedekah 1 genggam emas berapa kilo itu? Maaf, nggak terima
Kalau besok kemarin kamu datang kami masih menerima, sekarang kami nggak butuh lagi. Zaman sekarang belum, berarti masih banyak orang mau menerima. Baik. Di sini beliau kemudian penulis memisalkan antara orang yang tidak memberikan hak ataupun upah kepada pekerja. Itu merupakan sebuah perbuatan yang tercela, benar. Dan tercelanya perbuatan ini dipahami oleh semua orang walaupun orang nggak paham agama. Orang kafir pun akan memahami bahwasanya kalau saya bekerja, saya sudah membersihkan halaman rumah Anda, membersihkan rumah Anda, gini. Tapi Anda tidak ngasih uang ke saya upah, itu perbuatan tercela, perbuatan melanggar hukum, Anda berhak dituntut dan lain sebagainya. Itu nggak butuh dalil. Semua orang paham. Nah, akan tetapi di sini dikatakan orang yang menahan zakat tidak dikasihkan kepada fakir miskin yang merupakan itu hak mereka, ini tidak akan ada yang memahami kecuali orang yang paham agama. Bahkan orang yang memakai logikanya tok, dia akan mengatakan ngapain saya ngasih ke dia yang kerja saya kok, yang cari uang saya, kok saya harus memberikan 2,5% untuk mereka. Ini dari mana bisa tahu ini? Dari dalil. Makanya kita sedang berbicara tentang kezoliman terhadap hak Allah. Kalau yang tadi langsung kepada hak manusia. Akan tetapi perhatikan, kalau kita mengatakan hak Allah dalam ibadah harta, beda dengan hak Allah dalam ibadah badan. Puasa, punya utang puasa, punya utang haji, punya utang nazar untuk sholat sunnah, nazar untuk baca Al-Quran. Itu hutang, hak Allah yang harus dibayarkan, tapi dibayarkan dengan perbuatan. Ada hak Allah berupa yang harus dibayarkan dengan harta, seperti tadi zakat, kafarat, nazar berupa harta, nazar kurban misalnya, fidyah puasa belum dibayarkan. Ini hutang kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ingat, agama kita dalam hutang kepada Allah, kalau itu berupa harta, tetap penyalurannya ke manusia. Tidak ada dalam syariat kita ibadah harta yang kita tujukan kepada Allah bentuknya dengan cara meletakkan harta di sebuah tempat yang akan dimakan zaman, dimakan waktu. Itu tidak ada. Tidak ada ibadah dalam syariat kita dengan cara ibadah harta dengan cara meletakkan harta di bawah pohon beringin, di persimpangan jalan, di ini dan itu. Itu semua bukan kepada Allah namun kepada jin. Anda sedang meletakkan persembahan kepada jin. Di zaman sebelum kita, di umat sebelum kita, memang di antara ibadah kurban mereka, persembahan kepada Allah dalam bentuk harta adalah dengan diletakkan di sebuah tempat yang diperintahkan, nanti kemudian datang api dari langit yang menyambar, yang mana yang disambar dan dihabiskan itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman dulu. Seperti kisah Habil dan Qabil. Dari mana diketahui bahwasanya yang diterima adalah punyanya Habil? Gara-gara punya Habilah yang terbakar dengan api. Maka kita ketahui ini yang diterima, itu yang tidak. Akan tapi zaman kita sekarang mau kurban, nyembelih hewan kurban, diterima nggak? Tidak diterima, tidak oleh Allah? Wallahu a'lam. Karena apa? Karena ibadah kurban kita bukan dengan cara mempersembahkan nanti dibakar oleh api, tapi benar-benar kita sembelih untuk dimakan oleh manusia. Diterima atau tidaknya takwa, bukan hewannya nyampe atau tidak. Nah, walaupun kita sedang berbicara dengan hak Allah, yaitu tentang zakat, ini khusus tentang zakat yang tidak ditunaikan, namun
hak Allah ini tetap yang memanfaatkannya adalah manusia, yaitu para penerima zakat. Baik. Kemudian disebutkan di sini, bila orang yang wajib zakat kemudian menunaikan zakat rezeki fakir miskin ini, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Perhatikan ya, karena dalam masalah zakat itu Allah katakan khudh min amwalihim sadaqatan, ambil, bukan nunggu dikasih. Berarti tugas amil zakat apa? Datang, ambil, rebut. Makanya amil zakat itu harus dari waliul amri, baru dinamakan amil zakat. Karena apa? Karena dengan dari waliul amri lah dia bisa menarik, bisa mengambil dengan paksa. Orangnya mau melawan bisa ditindak oleh polisi dengan kekuasaan waliul amri. Maka amil dari waliul amri inilah yang boleh ngambil zakat untuk upah dia. Berarti orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai penyalur zakat, maka dia bukan amil, tapi dia adalah wakil. Konsekuensinya apa? Dia tidak boleh ngambil upah dari zakat. Ini harus kita pahami ya, kawan. Karena ada banyak di masyarakat kita menjadikan zakat sebagai komersial, karena tidak memahami hukum fikih. Banyak terjadi amil zakat dadakan di bulan Ramadan. Di masjid tertulis siap menyalurkan zakat. Masjid ini mengadakan amil zakat, siap menyalurkan zakat. Boleh nggak? Kita katakan boleh, tapi sebagai wakil, bukan amil. Berarti apa? Kalau ada orang kasih zakat fitri lewat dia, kasih zakat mal lewat dia, maka tugas dia adalah hanya menyalurkan saja, tidak boleh ngambil sedikit pun untuk mereka. Jadi zakat itu tidak boleh ngambil. Tidak boleh kemudian mengatakan kita kan amil. Tidak. Tidak ada ulama yang menamakan Anda sebagai amil, tapi Anda sebagai wakil. Sebagaimana orang yang mengeluarkan zakat boleh mengeluarkan sendiri langsung ke fakir miskin, boleh lewat temannya. Pak, tolong sebarkan zakat saya ya. Ya. Maka dia tidak boleh ngambil sedikit pun dari zakat. Kenapa? Karena dia bukan amil. Kalau Anda mengatakan, tapi kan saya capek Ustaz. Kita kan capek cari-cari orang fakir miskin, mendata mereka semuanya. Jawaban kita, kalau kamu capek, bilang ke yang berzakat, Pak, saya ini nyalurkan sebagai wakil Pak. Kalau Bapak mau saya salurkan, tolong kasihkan upah saya untuk menyalurkan lewat uang Anda, bukan lewat zakat. Ya, berarti kalau Anda tahu ada takmir masjid, lembaga dalam masjid membuat amil zakat bulan Ramadan itu, dan Anda tahu disalurkan, kemudian diambil untuk mereka, gak boleh untuk kasihkan kepada dia. Karena Anda ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Karena mereka memakan harta zakat yang bukan hak mereka. Jangan pernah memposisikan diri sebagai amil, dan Anda bukan amil. Sebagaimana wali-wali nikah dadakan. Tahu ya? Orang-orang yang kamu tidak direstui nikah sama orang tuamu, ayo saya nikahkan biar saya jadi wali nikahnya. Itu banyak yang seperti ini, yang menurut anak yang pantas di proses hukum, bukan orang yang nikah sirri lewat orang tuanya langsung. Itu jangan diproses hukum menurut anak. Kan dulu pernah kan ada RUU banyak yang nentang itu. RUU orang yang mengadakan akad nikah bukan di KUA maka mau dipidanakan. Oh, betul, banyak yang protes. Banyak yang protes gara-gara orang banyak yang poligami dengan metode seperti ini. Anda yang lebih setuju diproses adalah yang menikahkannya adalah orang lain, bukan orang tuanya. Datang ke Pak Kiai ini, datang ke Ustadz sana, Ustadz tolong nikahkan kami, keluarga kami nggak setuju. Oh ya, saya nikahkan, memporsikan diri sebagai
wali hakim. Nggak boleh, karena kamu tidak pernah ditunjuk oleh penguasa untuk jadi wali hakim. Sebagaimana kamu tidak pernah ditunjuk jadi amil, maka nggak boleh kamu posisikan diri kamu amil. Kamu sebagai wakil saja, berarti tidak boleh ngambil upah kamu dari zakat. Khud, ambil, rebut, tarik, walaupun dia nggak mau ngasih. Dia nggak mau ngasih, itu urusan dia dengan Allah. Namun harta dia sudah kita ambil, yang berarti sudah tertunaikan dari harta dia zakat, yang nggak boleh diambil lagi. Urusan dia ikhlas diterima atau tidak oleh Allah, itu urusan dia dengan Allah. Kemudian kalau dia melanggar, tidak mau mengeluarkan setelah ditarik dan diambil, juga disita setengah hartanya. Sebagai apa ini? Bukan zakat, sebagai hukuman. Siapa yang bisa melakukan ini? Penguasa amil zakat. Bahkan kemudian beliau menyebutkan di sini, jika orang-orang enggan menunaikan zakat, kemudian mereka bersatu, bersatu satu kampung, satu kota untuk menentang pemerintah yang mau narik zakat dari mereka. Dengan cara apa? Sampai diperangi. Kalau datang ambil zakat, kita tindak, kita cegat. Kalau tetap mau ngambil, akan kita bunuh. Maka yang seperti ini berhak mereka tuh diperangi. Nah, di sini kalau mau ditanya, kapan emang orang muslim boleh diperangi, Ustaz? Mereka kan muslim, Ustaz. Benar, mereka muslim. Mereka nggak kafir, nggak murtad. Selama mereka tidak mengingkari kewajiban zakat. Kalau mereka mengingkari zakat, murtad. Tapi mereka cuma tidak mau bayar zakat, malas bayar zakat, bakhil, pelit, tidak mau bayar zakat. Kemudian sudah seperti itu, ditentang lagi dengan kekuatan. Bolehkah diperangi oleh waliul amri? Boleh. Seperti itulah dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang Islam? Iya, kita katakan iya. Tapi orang Islam yang pantas diperangi. Gara-gara apa? Gara-gara menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana boleh untuk dieksekusi, dipenggal mati orang yang meninggalkan sholat, hukumannya adalah penggal mati. Ini juga berarti boleh diperangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Cuma dalam perangnya itu dibahas oleh para ulama, beda dengan memerangi orang kafir. Masalah nanti ghanimahnya, kemudian orang yang lari, yang kabur, orang yang luka, diapain, itu beda perlakuannya dengan memerangi orang kafir, karena mereka masih muslim. Itu ada pembahasannya dalam fikih jihad. Baik, sampai sini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang tentang cara membersihkan harta haram ini. Maksudnya orang yang punya uang masih kecampur zakat yang belum dikeluarkan, bagaimana cara membersihkan hartanya dari kewajiban zakat ini agar tidak tercampur hartanya dengan harta yang haram. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.